anak-anak sekalian masih ingat tepuk semangat? Kita coba mengawali pagi kita ini dengan tepuk semangat. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita akan belajar membuat sebuah kesepakatan belajar sebagai pedoman kita dalam kelas ini dalam pembelajaran sejarah. Masing-masing kelompok nanti atau kelompok di sini akan meminta apa yang menjadi ide atau saran-saran yang akan kita pedomani dalam pembelajaran kita ini. Kita belajar sebelah sini. Apa kira-kira kesepakatan belajar yang diinginkan? Misalkan tepat waktu atau saling menghargai, silakan tuliskan di atas. Ya, silakan tulis angka 1. Kemudian di kelas ini coba juga satu angka. Ya, nomor 1 jadi 4. Ya. Nah, yang lain juga tolong dipersiapkan apa yang menjadi kesepakatan kita. Tidak menggunakan handphone, ya kita sepakat tidak menggunakan handphone kecuali untuk pelajaran ya. Oke, kita sepakat? Oke. Ya. Kecuali anak-anak itu ya, kecuali untuk pelajaran. Oke. Terima kasih ya, teman-teman semuanya depannya. Kemudian berikutnya apa ya? Tidak boleh keluar masuk kelas. Bagus. Nah, tanpa seizin guru. Ya, ada disiplin juga ada ya. Silakan. Ya, dari sebelah sana ada di mana? Silakan. Tidak ribut saat sedang menjelaskan. Oke, bagus sekali Nad. Kemudian yang keempat, menghargai setiap pendapat teman. Bagus sekali. Masih ada yang lain kira-kira ya? Atau cukup? Cukup ya? Oke, jadi ini yang akan menjadi nilai-nilai universal yang akan kita peroleh. Jadi materi kita minggu lalu masih membahas tentang pendidikan Jepang di Indonesia. Sekarang kita akan masuk pada organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang pada saat ada di Indonesia. Organisasi itu terbagi 3 ya. Ada organisasi yang bersifat sosial masyarakatan, kemudian organisasi yang bersifat sekunder, dan ada organisasi yang bersifat militer. Ada 3 kelompok organisasi besar. Di dalam organisasi-organisasi itu masih ada organisasi lain. Sekarang Pak Guru akan nanti silakan dicatat hal-hal yang tidak dicatat dan selanjutnya akan dirangkum dalam diskusi kelompok nantinya. Ya, silakan anak gol, Bapak Guru akan memutarnya. Ya, silakan perhatikan. Meski tidak berlangsung lebih dari 300 tahun seperti penjajahan Belanda,
Kalian tadi sudah menonton video film dokumenter yang terkait dengan organisasi pada zaman depan. Oke, sama cek dulu. Halo. Hai. Hai. Halo. Ya. Halo. Hai. Jadi kalau Bapak begini tepuk satu kali. Kalau Bapak begini tepuk dua kali. Kalau Bapak begini dua kali. Bisa? Oke. Berdasarkan kecenderungan itu, minat bakat itu, maka saya akan membuat 4 kelompok itu. Silakan anak-anak itu bergabung dengan di mana bakatnya. Kalau yang mau buat video, silakan gabung dengan teman yang mau buat video. Nah, yang mau buat video nanti sudah sama ya. Yang mau buat mapping, silakan gabung dengan teman yang mau buat mapping. Yang mau buat podcast atau cerita sejarah boleh gabung di sini. Dan yang mau buat album sejarah atau buklet bisa gabung di sebelah sana. Bisa dipaham? Bisa. Oke, baik. Jadi saya mau kita bermain dalam membuat kelompok, ya. Tadi kalau video nomor 1 ya. Kalau podcast ini nomor 2. Kalau podcast nomor 3. Kalau sejarah nomor 4. Jadi sekarang silakan anak berdiri semua. Ayo berdiri semua dulu kan. Ya. Oke. Jadi silakan yang mana nomor 1 kira-kira membuat video. Ya, satu membuat video ya. Yang mana mau buat mapping? Angkat tangan. Yang mana mau buat podcast? Angkat tangan. Oke. Yang mana mau buat album sejarah? Angkat tangan. Oke. Ingat ya, masing-masing ingatnya. Jadi sekarang kita akan bermain anak ayam dalam serigala ya. Jadi Bapak ya bertindak sebagai serigalanya anak ayamnya. Artinya anak ayam yang tidak menemukan induknya akan ditangkap oleh serigala dan dibawa ke sini terjadi. Kalian harus tahu kalau saya mau video. Oke? Caranya yang buat suara, yang mengeluarkan kata-kata lalu yang punya anak ayam. Bisa begitu ya? Oke, baik. Nah, Bapak tes dulu. Ya, coba suara ayam dulu. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga, semua sudah menemukan kelompoknya. Jadi 1, 2, 3, mulai. Rencana untuk digunakan untuk diskusi ya. Ini silakan jadi anak-anak di sini ini apa tadi di sini kelompok untuk buat video. Di sini apa? Mapping. Di sana membuat podcast. Nah, di sana membuat sejarah. Bisa ya bicara kira-kira kenapa kelompok ini pada membuat video? Terutama video seperti apa? Makanya sedang membuat video apa? Baik. Anak-anakku sekalian, sudah cukup diskusi kelompoknya? Baik, karena berhubung waktu pembelajaran kita juga sudah selesai, maka dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Jadi hasil diskusi kelompoknya itu diramu dalam bentuk tugas ya. Jadi pertemuan berikutnya videonya sudah jadi, mappingnya sudah jadi, podcastnya sudah jadi, dan album sejarah sudah jadi. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Bapak akan menanyakan bagaimana sih kesimpulan atau perasaan anak-anak sekalian setelah pembelajaran kita hari ini ya. Apakah Anda senang dengan pembelajaran yang
apakah ya bagi anda bermanfaat atau anda merasa jasad, silakan ungkapkan ya. Diungkapkan dalam kertas ini, nanti ditempelkan di atas masing-masing menempelkan. Bisa kira-kira? Bisa. Oke ya, kita ke sana. Ini. Oke, silakan foto teman-temannya. Di sini juga. Ya. Ya. Oke, bagi. Ya. Silakan dikasih foto temannya. Nah, kemudian yang di sini juga. Ya, silakan di sini. Berdasarkan bakat minat yang ada pilih ya. Oke. Sekian dari Bapak. Bapak kiri berkali berkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Idris, salah satu calon guru penggerak angkatan keempat. Unit kerja saya SMA Negeri 1 Polewali, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi terkait dengan aksi nyata yang telah saya lakukan dalam kelas, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan di kelas. Ada dua poin pertanyaan pemantik yang berdasarkan LMS yang akan saya kembangkan di sini. Yang pertama adalah perasaan dan pembelajaran apa yang saya dapatkan dari proses yang telah saya lakukan atau aksi nyata yang telah saya lakukan. Jadi dari proses yang saya lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan diferensiasi produk, ini sangat membantu peserta didik atau murid dalam belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi betul-betul teknik pembelajaran ini membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi kemarin di kelas itu saya coba memberikan pembelajaran itu dalam materi yang terkait dengan organisasi. Kebetulan saya guru sejarah, organisasi-organisasi pada zaman pembutuhan Jepang. Kemudian dalam proses itu saya bagi dalam bentuk kelompok. Kemudian di akhir dari pembelajaran itu saya berikan pilihan kepada anak-anak atau peserta didik untuk membuat sebuah karya, membuat sebuah produk. Jadi di sini saya terapkan diferensiasi produk. Jadi saya berikan pilihan kepada anak-anak, ayo membuat karya terkait dengan organisasi-organisasi pada zaman pendudukan Jepang Indonesia. Silakan membuat karya dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk podcast, kemudian dalam bentuk album sejarah, dan dalam bentuk mind mapping. Jadi anak-anak itu saya berikan kebebasan untuk membuat karya sesuai dengan bakat minatnya, dan alhamdulillah mereka terbagi betul. Keempat-empatnya itu masing-masing kelompok itu ada pesertanya. Ada anak yang memilih untuk membuat karya dalam bentuk video, ada yang ingin membuat karya dalam bentuk mind mapping, dan ada yang ingin membuat karya dalam bentuk album sejarah maupun podcast. Mereka terkait sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan di mana mereka senang untuk membuat karya itu. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sebuah teknik pembelajaran, metode pembelajaran yang
sangat efektif untuk memfasilitasi siswa bagaimana mereka belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian dari segi pembelajaran sosial emosional, di sini dari 5 kompetensi yang termuat dalam pembelajaran sosial emosional itu, di mana yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian pengenalan diri, kemudian kemampuan untuk membuat relasi dan bertanggung jawab. Itu dalam proses pembelajarannya lakukan itu anak-anak juga bisa terarah dengan 5 kompetensi itu. Di antaranya misalkan pada saat saya mengajak mereka untuk membuat kesepakatan belajar, mereka menyadari kebutuhan apa sebenarnya yang ingin mereka capai. Jadi mereka sepakat untuk saling menghormati, kemudian menjaga kebersihan, tepat waktu dan sebagainya. Mereka sadar bahwa ternyata apa yang mereka butuhkan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik, kondusif, itu mereka butuh ini. Jadi saya coba mengarahkan mereka untuk membuat sebuah kesepakatan belajar, dan di situ juga terlihat bagaimana mereka mencoba menumbuhkan rasa tanggung jawab mereka. Jadi dari beberapa kompetensi yang ada itu sudah sangat terlihat di situ. Jadi pembelajaran sosial emosional ini ya bisa kita lakukan baik secara rutin atau include dalam rencana pembelajaran kita, atau bisa juga dalam hal-hal lain. Jadi pembelajaran sosial emosional itu bagaimana kita mampu mengembangkan kreativitas, kemudian bakat atau minat atau kesadaran dari peserta didik itu sendiri. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu sangat baik, kemudian dapat membantu mengembangkan bakat, minat dan potensi peserta didik sehingga mampu mengembangkan kematangan jiwa mereka. Terkait dengan rencana saya selanjutnya ya, belajar dari implementasi aksi nyata yang saya lakukan, di mana pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi sangat baik, sangat membantu siswa ya. Perlu kita sadari bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini atau tindakan-tindakan seperti ini sudah sering kita lakukan. Teman-teman guru yang lain, bahkan bukan pun guru penggerak, calon guru penggerak itu sebenarnya sudah melakukan. Cuma selama ini belum terstruktur, belum sistematis. Nanti setelah saya mengikuti program calon guru penggerak ini, baru saya dapat ilmunya, saya dapat materi, oh seperti ini ya teknik-tekniknya. Jadi rencana saya ke depan itu dalam implementasi di sekolah saya, di kelas-kelas saya melakukan pembelajaran, saya akan mencoba melakukan secara terstruktur, mulai dari perancangan RPP yang sudah include di dalamnya rencana-rencana untuk pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sosial emosional. Itu saya akan coba lakukan secara terstruktur sehingga hasilnya juga bisa diukur. Kemudian selain itu tentunya ini yang penting juga bagi teman-teman CGP, bagaimana kita bisa mengimbaskan kepada teman-teman guru sejawat yang lain, teman-teman pendidik yang lain, supaya ilmu ini jangan cuma diam di kita saja, tapi teman-teman yang lain juga yang belum berkesempatan ikut dalam program CGP juga dapat mengetahui seperti apa sebenarnya teknik-teknik itu berdasarkan ilmu-ilmu atau teori-teori yang ada. Itu mungkin yang dari saya. Kedepannya insya Allah kita akan senantiasa berbuat bagaimana supaya proses pendidikan di Indonesia ini dapat berkembang dengan baik. Kita dapat menciptakan insan-insan cendekia yang tentunya punya kematangan jiwa untuk menghadapi tantangan-tantangan global ke depannya. Sekian dari saya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.